yang satu Cacia Maharani selaku Ketua Umum MPK. Yang saya hormati Rafael Julian selaku Presidium Sidang 2, dan yang saya hormati Anisati Anjani selaku memulai kegiatan hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada pengurus OSIS Masa Bakti 2024-2025 yang telah hadir pada sidang hari ini. Kegiatan hari ini diawali dengan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia besarku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa ditutup. Sidang program kerja OSIS dan MPK tahun 2024-2025 akan segera dimulai. Kepada yang terhormat Cacia Maharani selaku Presidium Sidang 1 dipersilakan memberi sambutan untuk membuka acara hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Komisi 1 saya akan memulai sidang hari ini. Apakah seluruh anggota telah siap? Siap. Jika tidak ada yang keberatan, maka kegiatan sidang hari ini dinyatakan sah dimulai. Selanjutnya adalah pembacaan peraturan sidang yang akan dibacakan oleh Ketua kami, Anisati Anjani. Persidangan dalam sebuah organisasi merupakan posisi tertinggi dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu, setiap anggota ataupun pengurus dari sebuah organisasi perlu kiranya mengetahui dan memahami tentang sidang dalam organisasi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sidang yang akan kita lakukan hari ini, serta membacakan aturan sidang kali ini kepada para peserta. Mohon didengarkan dengan seksama. Sidang yang akan kita lakukan pada hari ini adalah sidang komisi. Sidang komisi diikuti oleh anggota masing-masing komisi. 2. Anggota masing-masing komisi adalah peserta dan peninjau yang ditentukan oleh sidang. 3. Sidang komisi dipimpin oleh seorang pimpinan, dibantu seorang sekretaris sidang komisi maupun peninjau. Yang pertama, hak dan kewajiban peserta. Hak peserta penuh yaitu yang pertama, hak bicara. Yang kedua, hak bersuara. Yang ketiga, hak memilih. Yang keempat, hak dipilih. Kemudian, kewajiban peserta penuh. Yang pertama, mentaati tata tertib persidangan. Yang kedua, menjaga ketenangan atau keharmonisan persidangan. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban peserta peninjau. Hak peninjau adalah hak bicara, hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis. Kewajiban peninjau yang pertama, mentaati tata tertib persidangan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjaga ketenangan atau keharmonisan persidangan. 3. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta permusyawaratan melalui sidang yang
dipandu oleh panitia pengarah. 4. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati. Yang kelima, presidium pada saat pemaparan materi. Yang pertama, pemaparan hasil kerja OSIS per segmen diberi waktu selama 3 menit. Bila lebih dari ketentuan, akan diingatkan kembali oleh moderator. Yang kedua, penyampaian hasil kerja OSIS hanya boleh disampaikan oleh anggota OSIS. Yang ketiga, jika ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab di kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, tata tertib pada saat bertanya kepada anggota OSIS yang perlu diperhatikan oleh anggota MPK. Yang pertama, bertanya sesuai dengan konteks materi yang sudah dipaparkan oleh peserta. Yang kedua, jika ingin bertanya, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika diizinkan bertanya oleh presidium, maka pertanyaan dapat diajukan. Yang ketiga, para peserta diharapkan untuk tenang dalam kegiatan sesi tanya jawab ini. Selanjutnya adalah perihal interupsi. Interupsi ialah suatu bentuk celaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Selama tidak mengganggu persidangan. Apabila dalam persidangan presidium sedang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya persidangan, maka panitia pengarah atau SC diberikan wewenang untuk mengambil alih jalannya persidangan atas permintaan presidium sidang atau peserta sidang. Sanksi-sanksi: peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta sidang yang lain. Biasanya mekanisme dalam pemberian sanksi didahului oleh peringatan kepada peserta sebanyak 3 kali. Kemudian dengan kesepakatan bersama, presidium sidang boleh mengeluarkan peserta tersebut atau mengambil kebijakan lain dengan atau tanpa kesepakatan peserta sidang lain. Selanjutnya akan dibacakan peraturan ketuk palu oleh moderator kepada moderator saya. Aturan ketukan palu dan kondisi lain-lain. 1. Ketukan memiliki 5 poin. Yang pertama, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua, mengesahkan keputusan kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada peserta konferensi agar tidak membuat gaduh. Yang keempat, menskors dan mencabut kendali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Yang kelima, membatalkan ketukan sebelumnya yang dianggap salah. Lalu ada ketukan 2 kali ketukan, ada 3 poin. Yang pertama, untuk men-scoring atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama. Misalnya, istirahat, lobbying, sembahyang, dan makan. Yang kedua, skorsing ialah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, lobbying ialah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Dan ada 3 kali ketukan, ada 2 poin. Yang pertama, membuka dan menutup sidang acara secara resmi. Yang kedua, konfirmasi hasil akhir sesi. Selanjutnya, kegiatan presentasi pemaparan program kerja OSIS kepada Ketua OSIS, Aira dipersilakan untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS akan memaparkan program kerja yang telah dirancang oleh kami. Untuk selanjutnya, perhatikan presentasi dari masing-masing yang disampaikan di OSIS. Dan saya membacakan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya pemaparan program kerja OSIS. Kepada seksi bidang 1 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 1 yang merupakan pembinaan keimanan dan kedakwaan. Kami memiliki 2 program kerja. Yang pertama ada jenazah, lalu yang kedua ada faith and family. Yang pertama, jenazah itu merupakan singkatan dari kajian kehidupan jenazah, yang dimana kegiatan ini akan dilaksanakan di Papa SMK Cilenca atau Mungkin juga akan dilaksanakan setiap 1 kali dalam seminggu di hari Jumat. Kegiatan bentuk kegiatan ini berupa suatu
kita, lalu akan dilanjut dengan kajian yang akan dibantu oleh KCI atau Jumat bersama yang akan disumbangkan kepada KPU. Lalu yang kedua ada Fit and Fun Day yang artinya hari keimanan dan menjalankan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lapangan SMA Jakarta, lalu akan dilaksanakan setiap pemberitaan dari Islam, termasuk pesanan kelak. Pemberitaan dari ini kita mengambil melalui tadi juga seperti tadi. Lalu untuk pesanan kelak kita merencanakan untuk memvariasikannya dengan perlombaan keagamaan. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan jasa. Yang pertama ada konsumsi penceramah dan bayaran, serta harganya itu 120.000 dikali 4.000, totalnya itu 480.000 per bulan. Selanjutnya ada baterai itu 20.000 dikali 4.000, totalnya 20.000 per bulan. Untuk kebutuhan total jasa ini 500.000. Lalu selanjutnya ada kebutuhan Fit and Fun Day itu sama konsumsi penceramah dan bayarannya 120.000. Lalu ada hadiah lombanya itu ada piala 1, juara 1, 2 dan 3 itu 150.000. Lalu ada sertifikat 2.500 per lembarnya dikali 12, totalnya 30.000. Selanjutnya juga ada peralatan lainnya 50.000. Jadi untuk total anggaran dari Jirasa dan Fit and Fun Day ini 730.000. Nah, kita mempunyai sumber dananya itu dari dana usaha, sponsor dan dana kesiswaan. Bisa menambahkan, jadi di sini kita membutuhkan biaya konsumsi dan biaya penceramah itu karena rencananya kita akan mengambil penceramah atau materi dari luar, kita akan menggunakan ustaz dari luar seperti itu. Lalu kita untuk juara piala itu untuk hadiah pesanan kelas. Waktunya sudah habis. Terima kasih kepada seksi bidang 1 atas pemaparan. Selanjutnya, pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 2 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerjanya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk program kerja ini itu ada pembinaan anti disiplin dan kampanye anti pelanggaran. Untuk bentuk acaranya itu, kalau pembinaan itu dilakukannya soal acara di aula atas. Kalau misalnya untuk kampanye anti pelanggaran itu, seperti kita mengadakan lomba-lomba dan lomba-lombanya itu bisa berupa poster maupun konten video. Nanti kalau misalnya untuk menangnya itu kita diambil dari poster atau video yang paling menarik. Untuk waktu dan tempatnya, pembinaan itu ada di aula dan kampanye itu ada di media sosial. Jadi dilakukan secara virtual. Untuk anggaran biayanya ada buat mengisi acara 300.000, buat alat tulis atau reward buat anak-anak terbaik 700.000, sama cetak buku 11.500.000. Sumber dananya dari kelas sekolah, dana usaha, sponsor. Sekian dari sesi kami. Mohon maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seksi bidang 2 atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 3 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja OSIS. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 3 yang berfokus pada bidang kewarganegaraan memiliki satu proker yaitu ARPES atau disebut juga Arpestika. Bentuk kegiatan itu mengadakan perlombaan setiap kelasnya di bidang kewarganegaraan yang dapat menciptakan rasa cinta terhadap tanah air. Lomba ini meliputi yang pertama lomba poster kemerdekaan, yang kedua lomba penyanyi lagu kebangsaan, yang ketiga lomba desain dan nasional. Untuk waktu dan tempat pelaksananya, waktu itu di setiap hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian Hari Pancasila atau hari besar nasional lainnya. Untuk tempatnya itu di lapangan sekolah SMK Cadodesa itu sendiri. Lalu dari rincian anggarannya, kebutuhan yang pertama itu menyewa panggung sebesar 750.000, kebutuhan keduanya menyewa tenda sebesar 250.000, lalu kebutuhan yang ketiga hadiah lomba sebesar 700.000. Total anggaran itu sebesar 7.700.000. Dan untuk dana usaha, dan untuk sumber dana yang kita gunakan itu pertama ada dari dana usaha atau danus yang dilakukan setiap istirahat sekolah di istirahat pertama atau kedua, dan yang kedua itu dari sponsor. Sekian dari kami 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesi bidang 3 atas pemaparannya. Selanjutnya kepada pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 4 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja. Terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 4 yaitu pembinaan prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai minat dan bakat. Di sini kami mempunyai satu program kerja yaitu 6M, mengadakan lomba mata pelajaran, mengadakan klub sains, seni dan olahraga, mendesain dan memproduksi media pembelajaran, lalu mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sekolah, menyelenggarakan festival dan lomba seni, dan menyelenggarakan kegiatan kimia. Nah, untuk tempatnya itu biasanya itu di lapang atau di aula dan ataupun di kelas sesuai dengan kegiatan atau lomba apa yang akan kita selenggarakan. Untuk waktunya tidak tertentu, kami mencari waktu senggang agar tidak mengganggu kegiatan sekolah. Lalu contoh kegiatannya itu ada lomba seni, lomba olahraga, lomba sains, dan juga ada senam. Ada pun anggaran yang akan kami pakai untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama ada kategori merupakan dokumen penilaian, lembar nilai,
papan alat tulis dan plat plastik senilai 325.000. Yang kedua ada konsumsi berupa nasi kotak atau cemilan yang senilai 1.300.000. Kebutuhan yang ketiga ada meja, stok kotak, mikrofon dan laptop senilai Rp0 karena sudah tersedia dari sekolah. Kebutuhan yang terakhir ada hadiah lomba senilai 900.000 dan total keseluruhannya yaitu 2.525.000. Kami mendapatkan dana tersebut dari dana usaha, sponsor, dan dana kesisaan. Demikian program kerja Teknik 4 yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi bidang 4 atas pemaparannya. Kegiatan selanjutnya pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 5 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerjanya. Dipersilakan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 5 di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Program kerja yang kami akan lakukan yaitu melakukan ABKS. Bentuk kegiatannya latihan dasar kepemimpinan dan pemekaran materi mengenai pentingnya demokrasi, organisasi, serta memberikan dasar keterampilan berorganisasi. Waktunya hari Sabtu sampai Minggu, mulai pukul 8 hingga selesai. Tempatnya di Kampung Bambu. Adapun anggaran yang kami butuhkan, yang pertama itu ada tempat dan transportasi senilai 150.000, yang kedua ada konsumsi senilai 20.000, dan yang ketiga sekaligus terakhir ada tambah untuk kenang-kenangan peserta RKS senilai 7.000. Jadi total anggaran yang kami butuhkan senilai 177.000 dan setelah diakumulasikan senilai 82.305.000. Adapun dana yang kami dapatkan, yang pertama dari siswa, yang kedua dari dana sekolah. Terima kasih. Berikut pemaparan program kerja seksi 5. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seksi bidang 5 atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 6 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerjanya. Terima kasih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 6 yaitu seksi bidang kreativitas, keterampilan, dan bidang kewirausahaan. Di sini kami sudah menentukan program kerja yang akan kami jalankan. Ada dua. Yang pertama ada pameran kreativitas siswa dan yang kedua ada danus. Untuk kegiatan pameran kreativitas siswa kita akan mengadakan lomba di bidang seni seperti seni rupa, seni tari, seni musik dan lain-lain. Dan untuk kegiatan lomba dan untuk kegiatan program kerja danus kita akan memperjualbelikan hasil karya dari kreativitas siswa-siswa. Lalu untuk waktu pelaksanaan danus pada hari Senin sampai Jumat dan tempat pelaksanaan danus di sekolah untuk dua sekolah. Lalu untuk waktu dan tempat pameran kreativitas siswa itu waktunya setiap akhir pelajaran dan tempatnya itu di sekolah. Kita juga di sini ada mencanangkan. Yang pertama itu ada hiasan pameran itu senilai 250.000. Yang kedua itu ada danus kita ambil 100.000 per orang, kita ambil contoh 4 orang jadi 400.000. Lalu yang ketiga itu ada konsumsi 15.000 per orang, kita ambil contoh 4 orang juga jadi 60.000. Jadi total anggaran dari kebutuhan 1 sampai 3 itu 710.000. Kita juga ngambil sumber dana dari yang pertama itu dari sponsor. Jadi jika target finansial kita tidak terima kita serahkan dari sumber dana dari sponsor. Sekian dari seksi 6. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi bidang 6 atas pemaparannya. Kegiatan selanjutnya pemaparan program kerja OSIS kepada sesi bidang 7 dipersilakan untuk memaparkan kerja OSIS-nya. Terima kasih, dipersilakan. Pada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi bidang 7 yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan gizi. Di sini kami akan memaparkan program kerja kami yaitu 1. Mengadakan kegiatan mengkonsumsi tablet tambah darah secara serentak yang akan diadakan pada perkiraan 2 Oktober 2024 di Aula Atas SMK dan Dasa dan sasarannya diikuti oleh seluruh siswi kelas 10, 11 dan 12. Untuk bentuk kegiatannya mengadakan seminar dari puskesmas terdekat yaitu puskesmas Balai Kota Bandung. Selanjutnya yang kedua mengadakan jaringan kesehatan. Untuk waktunya diperkirakan bulan Januari 2025 tepatnya di 2 UKS SMK dan Dasa. Sasaran kegiatan ini diikuti oleh seluruh kelas 10, 11, 12. Bentuk kegiatannya mengadakan screening dari puskesmas. Selanjutnya ada rincian anggaran. Yang pertama kebutuhan seminar seperti konsumsi untuk 15 orang sebesar 300.000, banner sebesar 100.000. Yang kedua ada kebutuhan penjaringan, ada alat kesehatan seperti timbangan dan lain-lain sebesar 400.000. Total anggarannya yaitu sebesar 800.000. Sumber dana yang pertama dari kas OSIS, yang kedua dari kas PMR. Izin menambahkan dana tersebut kami pilih agar tidak memerankan sebelah pihak. Baik, sekian pemaparan program kerja dari seksi bidang 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seksi bidang 7 atas pemaparannya. Kegiatan selanjutnya pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 8 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja OSIS. Dipersilakan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari seksi bidang 8 yaitu pembinaan sastra dan budaya. Saya ingin menyampaikan program-program yang telah kami rencanakan. Jadi nama program yang telah kami rencanakan yaitu MIDA, singkatan dari meningkatkan inovasi dan akselerasi budaya. Bentuk-bentuk
kegiatan yang telah kami laksanakan yaitu ada lomba karya yang paling kreatif akhir kelas. Yang kedua ada memperingati hari nasional, contohnya seperti Hari Kartini dan Hari Batik. Yang ketiga ada melestarikan budaya di Indonesia, contohnya seperti menggunakan baju adat daerah pada saat hari nasional dan kegiatan lainnya. Untuk waktu dan tempat, untuk waktunya kami melaksanakan kegiatan ini pada saat memperingati hari-hari nasional, contohnya seperti Hari Kartini atau Hari Batik. Dan untuk tempatnya kami melaksanakan kegiatan ini di aula atas atau di lapangan SMA Cerdasa. Dan untuk anggaran kami mempunyai 3 kebutuhan. Itu kebutuhan pertama ada dekorasi, panggung dan media publikasi. Contohnya seperti poster dan lain-lain. Kami mengeluarkan anggaran sebesar Rp1 juta. Untuk kebutuhan 2 ada konsumsi. Kami mentarget sekitar 25 orang dan setiap orang mengeluarkan anggaran sekitar Rp10.000. Jadi 25 kali Rp10.000 sama dengan Rp250.000 yang mengeluarkan anggaran konsumsi. Dan untuk kebutuhan 3 itu ada hadiah, contohnya seperti alat tulis dan piala yang membutuhkan anggaran sekitar Rp400.000. Jadi total semua anggaran yang kami keluarkan itu sekitar Rp450.000. Dan untuk sumber dana pertama kami dapatkan dari sumber dana OSIS itu sendiri, contohnya seperti sponsor, danus, dan sumbangan dari siswa dan siswi. Untuk sumber dana kedua, sumber yang kami dapatkan dari sekolah itu sendiri, contohnya seperti kami mengajukan proposal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jika tidak, kami akan melakukan iuran kepada anggota OSIS dan MPK yang ikut serta dalam menyelenggarakan kegiatan. Sekian pemaparan proker kerja dari Sekretariat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang 8 atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 9 dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja. Terima kasih. Kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari seksi 9 yang bergerak dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi ini memaparkan program kerja kita. Di sini kita punya satu program kerja yang bernama Design Bidang dengan Teknologi dan AI. Bentuk kegiatannya itu, yang pertama lomba desain grafis yang terdiri dari poster dan video kreatif. Yang kedua ada seminar. Lalu yang ketiga ada membuat dan mengelola blog, website, dan juga medsos sebagai tempat aspirasi. Lalu waktu dan tempatnya itu setiap ada jeda kegiatan dan tidak belajar. Tempatnya di aula atas SMP Cerdasa. Terus di sini ada sumber dananya. Yang pertama ada dari di sini ada sumber dananya yang pertama ada dari sponsor. Dari situ anggaran dananya itu adalah untuk fasilitas. Jadi apabila ada yang tidak memiliki kuota, jadi kita sediakan wifi gratis. Di sini ada juga penyediaan komputer untuk siswa yang tidak memiliki handphone. Jadi itu untuk internet dan komputer sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada TK, juga hadiah lomba. Untuk juara 1, piala dan hadiah sebesar Rp200.000. Untuk juara 2, piala dan hadiah sebesar Rp150.000. Untuk juara 3, piala dan hadiah sebesar Rp100.000. Juga untuk TK nya Rp50.000, jadi totalnya adalah Rp500.000. Yang ketiga ada konsumsi, yaitu Rp500.000 untuk panitia yaitu 10 orang. Jadi totalnya Rp2 juta. Lalu sumber dananya yang pertama ada dari Danus dan kedua ada dari cukup sekian dari seksi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bidang 9 atas pemaparannya. Kegiatan selanjutnya pemaparan program kerja OSIS kepada seksi bidang 10 dipersilakan. Moderator, kami dari Sekretariat 10 Universitas Bahasa Asing. Di sini program kami adalah kursus bahasa Inggris. Tempatnya dari bahasa Inggris. Waktunya kita dilakukan setiap minggu hari Rabu dari pukul 15.30 sampai dengan selesai. Metode pembelajarannya berbicara dan mendengarkan bahasa asing. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam berkomunikasi bahasa asing. Kami memiliki anggaran untuk membayar guru bahasa Inggris sebesar Rp200.000 setiap pertemuannya. Dikali 4 menjadi Rp800.000. Kemudian sumber dana kami dari Danus, kas sekolah atau tidak cukup menggunakan Danus. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seksi 10 atas pemaparannya. Selanjutnya, saya membuka kegiatan untuk berdiskusi dan memberi tanggapan. Dan perlu diingat, setiap peserta dipersilakan menyampaikan pandangannya terhadap program kerja yang telah dipresentasikan. Yang kedua, diskusi ini bertujuan untuk memperbaiki, menambah, atau memberikan masukan terhadap program kerja. Yang terakhir, dan diingatkan, untuk yang memberi pertanyaan yakni peserta pengurus MPK, dan yang menjelaskan atau menjawab yakni peserta pengurus OSIS. Dan sesi diskusi dan tanggapan saya buka. Silakan. Ya, silakan. Sekali lagi saya dari seksi 8 akan bertanya kepada seksi 2, bagaimana apa yang akan kalian lakukan jika terjadi pelanggaran di dalam organisasi kalian sendiri? Apakah sama-sama akan ditegur atau seperti apa cara yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Terima kasih untuk seksi 8 atas pertanyaannya. Sebelumnya kami sudah menegur kepada siswa maupun di sama-sama organisasi ataupun di luar organisasi.
Tapi kalau misalnya kita udah menegur, siswa itu tetap melakukan, balik lagi ke siswa itu sendiri, karena kita juga di sini cuma melaksanain sebagai tugas aja. Terus Ya, silakan. contohnya itu ya sekbid seberang, sekbid 10, rambutnya digerai dan tidak memakai almet. Kenapa? Maaf, saya gerah. Kenapa dalam studi partai yang mengaturnya dan langsung diikat rambutnya? Ya, siap, salah. Gimana sih saya video aku baru ditegur? Udah ditegur tapi Tetap melamar. Lanjutannya sama kesiswaan aja. Oke, gitu kan yang kedua. kalau ditegur, tapi kalau misalnya dari siswa lain yang gak mau nurut sama sekbid 2, ya itu mah balik lagi. Dan masing-masing, soalnya kan ada orang yang ditegur malah seenaknya, ada juga yang ngebut. Terus juga kan ini kerjasamanya sama kesiswaan juga, jadi kelanjutannya itu sebagai sumber aja. Setidaknya berusaha, jangan cuma ditegur doang. Udah disuruh juga Setidaknya makan. Memangnya tuh ada sanksi gitu buat yang melanggar Ada. peraturan. Satu lagi diingatkan di SMK Cadu Dasa ini di peraturan sekarang tidak boleh menggunakan gelang dan saya di sebelah kalian banget menggunakan gelang. Kalau itu sebelah banget loh, sudah mungkin ditegur. Oh, baca. Harap tenang. ya. Saya akan membahas gelar kalau karena kamu telah melanggar peraturan sekolah itu. Oh, harus ditegur dulu. Tahu kan mana yang benar mana yang salah, kenapa yang salah harus diikuti nomor semua, yang salah kan harusnya nggak usah diikuti. Apa yang itu apa? Instruksi ditambahkan kalian bilang kayak tindakan kesiswaan aja, itu kan program kalian bukan dari kesiswaan. Programnya kan kerjasama dengan kesiswaan, kita tuh hanya perantara dan mengingatkan. Jika emang sudah tidak bisa diingatkan, Ya, silakan sekbid 7. perkenalkan, saya dari perwakilan Sekbid 7 ingin bertanya kepada Sekbid 1, yaitu bagaimana bila program kerja dirasa hanya maksimal di awal saja? Bagaimana cara kalian memulihkannya agar antusias para siswa-siswi kembali seperti awal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kita pastikan untuk kegiatan ini tidak hanya maksimal di awal saja, karena pastinya sebelum kita melakukan kegiatan tersebut kita selalu menyiapkan dengan semaksimal mungkin, dan juga kita pastinya kita akan melakukan evaluasi setelah program kerja tersebut dilaksanakan. Saya izin menjawab juga. Jadi perlu kita ketahui bahwa program kerja Jirasa ini memiliki jadwal tertentu. Jadi dari kelas 10 hingga kelas 12 ini jadwalnya berbeda-beda. Kelas 10 di minggu pertama, kalau minggu selanjutnya itu kelas kelas 11, kalau minggu selanjutnya itu kelas 12. Dan kalau semisal salah satu dari ketiga angkatan yang melakukan kajian, angkatan lainnya ngapain aja sih? Kita akan melakukan refleksi melalui Google Form yang merupakan isinya itu mengisi refleksi dari materi kajian sebelumnya seperti itu. Juga jadwal itu akan dilakukan secara berkelanjutan, yang dimana ini tuh bisa meminimalisir terjadinya pengurangan partisipasi dari setiap siswa dalam mengikuti kajian tersebut. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan sekbid 4. Saya perwakilan dari Sekbid 4 akan bertanya kepada Sekbid 7. Bagaimana program kerja yang kalian adakan mengalami kesulitan dalam kegiatan-kegiatannya? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tuh jika mengalami kesulitan dalam bentuk kegiatan yang kami buat dan apa cara kami yang akan kami lakukan. Tentunya tidak, karena sebelum kami memutuskan bentuk kegiatannya, kegiatan seperti apa, kami mengidentifikasikan terlebih dahulu sebelum melakukan akses dari jauh-jauh hari. dan apabila tetap ada kesulitan dalam bentuk kegiatan kami,
kami akan alihkan terlebih dahulu program kerja lainnya atau kami akan pending terlebih dahulu proker tersebut yang memiliki kendala. Setelah itu, kami akan mencari tahu mengenai penyebab kesulitan. Setelah itu, kami akan mencari jalan ke arah itu. Baik, segitu aja mungkin jawabannya. Terima kasih. Lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, saya dari Sektif 8 ingin menanyakan pertanyaan untuk Sektif 2. Jadi, bagaimana rencana yang kalian siapkan agar dana sebesar 12 juta yang kalian ajukan untuk proker kalian disetujui dan dicairkan dengan tepat waktu? Nah, dan jika tidak cair, apakah kalian yakin akan dapat mendapatkan dana sebesar itu senilai 12 juta dari kegiatan Danus? Mengingat jumlahnya yang sangat besar dan dibutuhkan dalam waktu cepat, khususnya spesifiknya untuk buku tata tertib. Dan kira-kira bagaimana teknik penjualan yang akan kalian gunakan dan apa yang akan kalian jual? Sekian dari saya, terima kasih. Yuri, terima kasih atas pertanyaan dari Sektif 8. Sebenarnya proker yang untuk pembagian buku ini bukan dari proker kami, tapi itu dari proker kesiswaan. Jadi biayanya juga ditanggung dari kesiswaan gitu. Jadi kerjasamanya sama OSIS. Ya, kerjasama sama OSIS. OSIS ini tuh cuma sebagai apa ya, kayak perantara aja gitu. Jadi 99% yang tentang buku tata tertib itu ditanggungnya sama kesiswaan. Terima kasih. Selanjutnya, yang mau bertanya, silakan. Saya sebagai kontrolisator Sekdit 1 akan bertanya kepada Sekdit 9. Apa yang menjadi fokus utama dalam program Bingkai? Apakah lebih menekankan pada literasi digital, pemrograman, atau pengenalan konsep yang lebih kompleks? Baik, izin menjawab. Terima kasih kontrolisator Sekdit 1. Saya akan menjawabnya. Saya akan ulangi pertanyaan yang diberikan oleh kontrolisator. Apa yang menjadi fokus utama dari program Bingkai? Apakah lebih menekankan pada literasi digital, pengembangan keterampilan program, atau pengenalan konsep AI yang kompleks? Fokus utama dari program kerja kami adalah kami lebih menekankan ketiganya, namun akan lebih kami tekankan kepada pengenalan konsep AI yang lebih kompleks. Kenapa? Karena supaya ini tuh memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi agar tidak menyalahgunakan AI yang dapat mengubah wajah, suara, dan juga mengajak siswa-siswi menggunakan AI dengan bijak dan tidak ketergantungan oleh AI. Sebagaimana yang kita tahu, AI ini sudah dapat kita akses dengan mudah. Jadi kami itu akan mengajak siswa-siswi supaya tidak ketergantungan dan tidak menyalahgunakan AI. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari Sekdit 9 izin menanyakan kepada Sekdit 2 perihal program yang telah dijelaskan, kan katanya itu program dari kesiswaan. Terus kenapa dimasukin ke dalam proker OSIS gitu? Silakan. Pertanyaannya boleh doang. Pertanyaan hanya bisa dibacakan satu kali. Instruksi izin menambahkan, kan itu tuh program dari kesiswaan, kenapa dimasukinnya ke program kerja OSIS? Kayak gitu. Karena OSIS ini kan bekerja sama dengan kesiswaan dan juga kita tuh di sini sebagai perantara. Jadi program kerja OSIS itu ada sama dengan program kerja kesiswaan. Jadi di sini tuh program kerja kesiswaan dan program kerja OSIS itu disatukan. Terima kasih. Silakan, ada yang bertanya? Tanya jawab dan diskusi telah selesai. Selanjutnya pembacaan hasil keputusan sidang kami yang akan dibacakan oleh tutelis kami, Anissa Trianjani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari pernyataan dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh masing-masing seksi bidang dari OSIS, saya mendapat beberapa hasil, yaitu
Yang pertama dari seksi bidang 1, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan 2 program kerja. Program kerja yang pertama yaitu Jirasa atau kajian rutin Cedudasa yang akan dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan kegiatan duha rutin, sedekah, dan lain-lain. Kemudian program kerja yang kedua yaitu Faith and Fun Day yang akan dilaksanakan pada setiap hari besar Islam dengan total anggaran 730.000 untuk kedua program kerja tersebut. Selanjutnya untuk seksi bidang 2, Budi Pekerti Luhur atau Akhlak Mulia dengan 2 program kerja, yaitu program kerja pembinaan disiplin dan etika sekolah dan kampanye anti pelanggaran dan lomba kedisiplinan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya setelah dilaksanakannya upacara bendera dengan total anggaran 12.500.000 untuk pembuatan buku tata siswa. Selanjutnya untuk seksi bidang 3, yaitu kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, memiliki program kerja APES dengan kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan setiap hari besar nasional dengan total anggaran Rp1.700.000. Selanjutnya untuk seksi bidang 4, memiliki program kerja 6M dengan kegiatan lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2024 dengan total anggaran Rp2.525.000. Selanjutnya, seksi bidang 5, bidang demokrasi, memiliki program kerja LDKS atau LDKO yang akan dilaksanakan setiap masuk ajaran baru dan setelah rangkaian seleksi OSIS dengan total anggaran Rp3.255.000. Selanjutnya, seksi bidang 6, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan, memiliki program kerja pameran kreativitas siswa dengan kegiatan lomba kesenian dan pameran kesenian antar siswa-siswi dan danus atau dana usaha dengan kegiatan menjual kreativitas siswa dengan total anggaran Rp710.000. Selanjutnya, seksi bidang 7, kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi, memiliki program kerja mengonsumsi tablet tambah darah dan penjaringan kesehatan dengan kegiatan seminar dan screening yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 dan tanggal 10 Januari 2024 dengan total anggaran Rp800.000. Selanjutnya untuk seksi bidang 8, pembinaan sastra dan budaya, memiliki program kerja meningkatkan daya kreativitas siswa dengan mengadakan kegiatan lomba-lomba yang akan dilaksanakan setiap hari nasional dengan total anggaran Rp1.650.000. Selanjutnya, seksi bidang 9, teknologi, informasi, dan komunikasi, memiliki program kerja BIKAI atau Bijak Teknologi dan AI dengan kegiatan lomba-lomba digital yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2024 dengan total anggaran Rp2 juta. Yang terakhir, seksi bidang 10, komunikasi dalam bahasa Inggris, memiliki program kerja kursus bahasa Inggris dengan kegiatan kelas tatap muka yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 15.30 sampai dengan selesai dengan total anggaran Rp800.000. Jadi dapat saya simpulkan, total anggaran yang dibutuhkan untuk program kerja seksi bidang 1 sampai dengan 10 adalah Rp26.670.000. Selanjutnya kegiatan akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. Selanjutnya kegiatan yang terakhir yakni penutupan sidang yang akan dilakukan oleh Presidium 1 Cacia Maharani dipersilakan. Baik, seluruh rangkaian sidang telah dilaksanakan dengan baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang Komisi 1 saya nyatakan ditutup. Dengan ini, sidang program kerja OSIS dan MPK tahun 2024-2025 dinyatakan selesai. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Semoga program kerja yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik. Sebelum menutup sidang kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ini masih ada